Poluan Anya dengan tenang memeriksa laporan kehilangan buruh pabrik. Kasus itu dianggap sepele, namun ada kejanggalan kecil dalam keterangan saksi. Intuisi tajamnya merasakan ketidakberesan. Markas polisi terasa acuh, minim dukungan, memicu frustrasi mendalam dalam dirinya. Anya mengunjungi rumah petak sang buruh. Aroma debu dan kesepian menyelimuti ruang sempit. Di sudut kamar, ia menemukan sebuah gantungan kunci unik tersembunyi di bawah bantal. Detail kecil itu tidak cocok dengan narasi kabur yang disodorkan. Ia mencoba mendalami penemuan gantungan kunci. Atasan Anya, seorang perwira senior berwibawa, menolak permohonan investigasi lebih lanjut. Menurutnya, ini hanya kasus orang kabur biasa. Tatapan Anya menyeratkan kekecewaan dan dorongan moral yang kuat untuk membuktikan sebaliknya. Diam-diam, Anya kembali ke TKP. Di dekat pabrik, ia menemukan jejak ban kendaraan yang tidak biasa. Jejak itu mengarah ke area terpencil di pinggir kota, tempat sebuah gudang terbengkalai berdiri. Jantungnya berdebar, penasaran bercampur sedikit kecemasan. Di gudang itu, ia menemukan sisa-sisa tali dan beberapa benda pribadi. Suasana mencekam meliputi tempat itu. Bukti-bukti ini jauh dari kesan orang hilang. Sebuah foto Polaroid usang tergeletak menunjukkan wajah sang buruh bersama seorang pria asing. Anya membawa temuan itu ke laboratorium forensik tanpa izin resmi. Ia tahu ini berisiko. Setiap langkah terasa berat, namun tekadnya untuk mencari kebenaran lebih besar dari rasa takut. Analisis awal mengungkap sidik jari asing di tali. Saat menelusuri identitas pria di foto, Anya menemukan koneksi ke sebuah sindikat kecil. Sindikat itu diduga terlibat dalam penipuan, namun tidak ada catatan serius tentang kekerasan. Ia mulai merasakan benang merah yang samar menghubungkan korban dengan jaringan lebih besar. Anya menghadapi atasannya lagi, kali ini dengan bukti nyata. Namun sang atasan malah tampak gelisah, menyarankan Anya fokus pada tugas lain. Penolakan ini bukan sekadar birokrasi, ada nada peringatan tersirat yang membuat Anya waspada. Merasa tertekan, Anya menghubungi seorang mentor lama yang sudah pensiun. Ia menceritakan kejanggalan kasus dan resistensi yang dihadapinya. Mentor hanya mengangguk, sorot matanya menyiratkan pemahaman mendalam tentang bobroknya sistem. Malam itu, saat Anya kembali ke apartemennya, ia menemukan pintu sedikit terbuka. Tidak ada yang hilang, namun sebuah pesan tertulis rapi di meja. Jangan mencampuri urusan yang bukan bagianmu. Dinginnya peringatan itu menyentuh tulangnya, menandakan kasus ini lebih dari sekedar kehilangan buruh. Peringatan itu tak menyurutkan Anya. Ia mencari tahu lebih banyak tentang sindikat yang terhubung dengan pria di foto. Informasi itu minim, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Kecurigaan Anya mulai mengarah pada keterlibatan oknum berwenang. Melalui jaringan tak resminya, Anya mendapatkan bocoran tentang daftar nama yang diamankan dari arsip kepolisian. Nama pria di foto itu ada di sana, dicoret dengan spidol hitam. Jantung Anya berdegup kencang, amarah mulai merayapi benaknya. Anya menyamar dan mengunjungi sebuah bar remang-remang yang jadi sarang informasi. Dari obrolan tak sengaja, ia mendengar bisikan tentang proyek besar dan orang dalam yang melindungi sindikat. Dunia tampak buram, penuh bayangan dan rahasia. Sebuah kendaraan tak dikenal mulai membuntuti Anya. Ia menyadari setiap gerakannya diawasi. Rasa takut menyelimuti, namun ia berusaha tetap tenang, memetakan rute mereka. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa mereka? Siapa yang mengutus? Anya menemukan bahwa salah satu anggota sindikat memiliki koneksi dengan seorang letnan polisi, rekan kerjanya. Letnan itu dikenal baik, ramah, dan dihormati. Penemuan ini membuat Anya bingung, meragukan setiap orang di sekitarnya. Anya mencoba menguji letnan itu dengan pertanyaan samar.
Ekspresi wajah Letnan tampak tenang, terlalu tenang. Namun, pandangan matanya sesaat memancarkan kilatan yang Anya kenali sebagai ketegangan tersembunyi. Kepercayaan Anya mulai runtuh. Sebuah email anonim berisi ancaman eksplisit tiba di kotak masuk Anya. Gambar keluarganya terlampir. Ini bukan lagi sekedar peringatan, ini intimidasi. Ketakutan itu nyata, menusuk hingga ke tulang, membuatnya merasa terisolasi. Anya mulai menganalisis ulang semua kasus orang hilang yang ditutup paksa. Polanya terlihat jelas, korban selalu dari kalangan bawah tanpa backing. Ada motif tersembunyi yang jauh lebih besar dari sekedar penipuan kecil. Ia menyadari sistem yang seharusnya melindungi justru menjadi bagian dari masalah. Kepada mentornya, ia mengungkapkan kecurigaannya terhadap Letnan. Mentornya hanya menghela napas panjang, tatapan pilu di matanya seolah memahami beratnya beban Anya. Dalam kegelapan malam, Anya melihat siluet Letnan di dekat rumahnya, berdiri di kejauhan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di wajahnya. Anya tahu ia kini benar-benar sendirian dalam pusaran konspirasi ini. Keraguan besar mencengkram hatinya. Anya menyusun rencana untuk menjebak Letnan. Ia menyebarkan informasi palsu tentang penemuan baru, mengamati reaksinya. Ketegangan di markas terasa menebal, seolah setiap orang sedang memainkan peran dalam sandiwara gelap. Letnan itu menggigit umpan. Ia terlihat panik, membuat serangkaian kesalahan kecil yang hanya Anya sadari. Perubahan perilakunya mencolok, membenarkan kecurigaan Anya. Namun, ia harus bertindak hati-hati. Ancaman terhadap keluarganya nyata. Anya menemukan gudang lain yang lebih tersembunyi. Di sana, ia mengungkap bukti perdagangan manusia skala besar, menyamarkan operasinya di balik kasus-kasus kehilangan. Letnan adalah koordinator lapangan, dilindungi oleh atasan Anya sendiri. Pertarungan moral berkecamuk dalam batin Anya. Melapor berarti mengorbankan karir dan mungkin nyawa keluarganya. Diam berarti membiarkan kejahatan terus merajalela. Keteguhan hatinya diuji di ambang kehancuran. Anya mereka bukti-bukti kunci. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah, ia mengirimkan semua data kepada pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi, melewatkan hierarki lokal. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Konsekuensi datang dengan cepat. Anya diskors dari tugas, reputasinya dicemarkan. Berita menyebar, menyebutnya tidak stabil dan berhalusinasi. Ayah Anya jatuh sakit akibat tekanan ini, menambah beban emosionalnya. Namun, bukti Anya terlalu kuat untuk diabaikan sepenuhnya. Penyelidikan independen diam-diam dibuka. Beberapa bulan kemudian, Letnan dan atasan Anya ditangkap. Kemenangan pahit itu terasa hambar, dicampur rasa kehilangan mendalam. Kebenaran terungkap, namun publik tidak pernah mengetahui peran Anya secara penuh. Ia memilih untuk tetap di balik layar, melindungi keluarganya dari sorotan. Karirnya di kepolisian berakhir, namun ia merasa damai, meski terluka. Anya mengundurkan diri, memilih hidup yang lebih tenang. Trauma masa lalu yang dulu mendorongnya, kini berdamai dengan kenyataan. Ia memahami bahwa keadilan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal, bukan hanya bagi korban. Di sebuah sudut kota yang sepi, Anya melihat mantan mentornya. Sebuah anggukan singkat, tanpa kata. Dalam keheningan itu, ada pengakuan sunyi atas keberanian Anya, pengorbanan, dan kemenangan pahit yang hanya mereka berdua pahami. Dunia terus berputar, kebenaran kadang tak membutuhkan tepuk tangan.